Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Febrianti dengan NIM 0104 2201 005. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal ujian UAS mata kuliah Epistemologi Sosial. Yang pertama, Michel Foucault itu seorang filsuf Prancis yang banyak ngomongin soal kekuasaan, pengetahuan, dan bagaimana cara masyarakat itu mengontrol individu. Nah, kalau si Michel Foucault itu dia nunjukin kalau kekuasaan itu tidak cuma datang dari pemerintah, tapi juga dari institusi kayak sekolah, rumah sakit, dan media. Nah, pengaruhnya sekarang itu kelihatan dari cara kita mikir soal kontrol sosial, kebebasan, dan identitas. Misalnya, kenapa sih orang-orang merasa kalau tampil sempurna di media sosial itu bisa dilihat sebagai bentuk kontrol yang enggak kelihatan, seperti yang Foucault bilang dalam konsep panoptikon. Orang diawasi terus-menerus tanpa sadar. Jawaban nomor 2 ada Jacques Derrida. Jacques Derrida itu filsuf yang ngenalin konsep dekonstruksi, yaitu cara mengupas dan membongkar makna dari teks atau ide yang dianggap sudah tetap. Nah, dia bilang tidak ada makna yang benar-benar stabil karena selalu dipengaruhi oleh konteks dan cara kita menafsirkannya. Nah, apa sih pengaruhnya? Pengaruhnya itu sekarang banyak orang lebih kritis dalam melihat norma sosial, bahasa, atau sejarah. Contohnya, orang-orang itu mulai mempertanyakan konsep gender, tradisi, atau aturan lama yang dulu dianggap mutlak karena sadar kalau semuanya itu bisa ditafsirkan ulang tergantung sudut pandangannya masing-masing. Jawaban nomor 3 ada Jean Baudrillard, kalau nggak salah sebutannya Jean Baudrillard. Nah, Jean Baudrillard itu ngomongin gimana dunia modern penuh dengan simbol dan ilusi yang bikin kita itu susah bedain nih mana yang nyata dan mana yang cuma buatan. Contohnya yang pertama ada hiperrealitas. Hiperrealitas adalah dunia yang lebih nyata dari kenyataan karena sudah dimanipulasi oleh media. Contoh yang sering kebanyakan perempuan yang sering pakai itu filter di Instagram yang bikin wajah orang tuh lebih mulus dari aslinya, sampai si orang-orang sekitar kita atau orang luar tuh lebih percaya tampilan di layar daripada wajah aslinya, termasuk aku ya yang sering pakai filter IG kayak gitu. Terus kedua ada seek value. Seek value adalah barang atau sesuatu yang punya nilai bukan karena fungsinya tapi karena makna sosialnya. Contohnya apa? Contohnya orang beli iPhone bukan cuma buat komunikasi tapi buat nunjukin status sosial. Kan iPhone terkenal dengan HP mahal, HP bagus. Jadi kalau kamera tuh biasanya foto di kaca nih biar si logo iPhone teh kelihatan kayak gitu, tunjuk sosial itu tuh. Yang ketiga ada simulakra atau gambaran atau representasi sesuatu yang udah jauh dari kenyataan aslinya. Contohnya taman wisata bertema Paris di luar negeri yang bikin orang merasa pernah ke Paris padahal cuma replikasi bukan yang asli. Kayak gitu kan banyak ya sekarang Paris buatan yang bukan Paris asli, bahkan di filter IG juga ada Paris buatan kayak gitu. Jawaban nomor 4 ada Pierre Bourdieu atau tulisannya Pierre Bourdieu ya, Pierre Bourdieu. Nah, ngomongin gimana kehidupan sosial itu kayak permainan di berbagai arena. Arena itu misalnya dunia pendidikan, bisnis, politik, dan lain-lain. Nah, dan buat menang di setiap arena, orang butuh 4 modal tertentu. Nah, apa sih 4 modal tertentu? Yang pertama, modal ekonomi yaitu duit dan aset. Yang kedua, modal sosial yaitu relasi dan koneksi. Yang ketiga, modal budaya yaitu pengetahuan, pendidikan, dan selera. Keempat, modal simbolik, reputasi, gelar, atau status. Nah, hubungan ketiganya, orang-orang tuh pakai modal untuk bersaing di arena-arena tertentu. Misalnya di dunia kerja pasti arenanya profesional dong. Nah, orang yang punya modal budaya, pendidikan tinggi, dan modal sosial koneksi yang kuat punya peluang lebih besar untuk sukses dibandingkan orang yang cuma mengandalkan modal ekonomi doang. Nah, ini nih nunjukin kenapa perilaku sosial manusia itu dipengaruhi oleh modal yang mereka punya dan arena tempat mereka bermain kayak gitu.
Jawaban nomor 5, era postmodern ditandai dengan dunia yang serba tidak pasti, penuh simbol dan diwarnai oleh kebebasan berekspresi. Nah, beberapa gejala perilaku manusia ini mencerminkan era ini. Yang pertama ada budaya pop dan simbolisme. Nah, orang-orang itu lebih suka gaya daripada makna aslinya. Contohnya apa? Contohnya orang pakai vintage bukan karena tahu sejarahnya, tapi karena lagi tren, ikut-ikutan aja. FOMO doang. Yang kedua, realitas vs hiperrealitas. Sulit bedain mana yang nyata, mana yang buatan. Contohnya lebih percaya berita viral di media sosial daripada fakta aslinya. Apalagi beritanya dibungkus dengan rapih dan cantik. Ketiga, ada pluralisme dan identitas fleksibel, identitas yang nggak lagi kaku. Orang bisa jadi apa saja. Contohnya, banyak orang yang punya kepribadian berbeda di dunia nyata dan di media sosial. Beda banget, perbandingan jauh beda. Yang kritik terhadap narasi besar. Orang mulai mempertanyakan kebenaran yang dulu dianggap mutlak. Contohnya, banyak yang ngajak langsung percaya institusi kayak pemerintah atau agama tanpa dikritik. 5. Konsumsi dan gaya hidup. Hidup soal gaya dan pengalaman, bukan kebutuhan. Contohnya nongkrong di kafe lebih hits, lebih penting daripada sekedar minum kopi. Jadi buat gaya-gaya doang kayak gitu. Nah, semua ini tuh menunjukin kalau di era postmodern ini makna dan kenyataan tuh jadi cair dan individu bebas menciptakan versi realitasnya sendiri. Jadinya intinya mah tidak bisa bedain gitu mana yang asli dan mana yang palsu. Kayak gitu teman-teman. Kayak gitu. Mungkin ini jawaban terakhir karena ini jawaban nomor 5. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.